866. Damar dan yang lainnya tentu duduk di baris terakhir. Setelah dua orang di atas panggung berbicara, semua orang menjadi diam. Namun, Wilson di sebelah Damar tetap berkata pada Damar dengan suara rendah. "Apa kamu melihat pria tampan di sana? Namanya Dedi, salah satu generasi muda terkuat dari kekuatan purba. Sekarang dia baru berusia 26. Kali ini, setelah masuk ke kolam Tanzania, kemungkinan besar dia akan mencapai Eternal Undying Flame sebelum usia 30. Masa depan kekuatan purba mungkin akan jatuh ke tangannya." Wilson terus memperkenalkan pria itu kepada Damar. Orang di sebelahnya yang berbicara dengannya adalah Coki Purnomo, dia juga bertingkat Undying Flame. Dia adalah salah satu generasi muda yang terkuat dari keluarga Purnomo. Dulu, keluarga Luwanda dan keluarga Purnomo berpartisipasi secara terpisah. Tapi kali ini, mereka bahkan bekerja sama. Pria di sebelahnya adalah saudara laki-laki Dedi. Dia sebenarnya cukup berbakat, tapi dia telah hidup dalam bayang-bayang Dedi, dan dia menjadi trauma. Dia terjebak di tingkat Half Undying Flame selama 2 atau 3 tahun, dan dia belum bisa menerobos, kata Wilson. Lalu, matanya tertuju pada wanita bercadar. Adapun wanita ini, Yani berada di barisan yang sama dengan Dedi. Dia lebih populer daripada Dedi ketika dia masih muda. Orang-orang bilang bahwa dia adalah pemilik tulang Phoenix. Wilson berbisik, dia berumur 20 tahun, dan sudah mencapai batas Half Undying Flame. Tapi kemudian mengalami hambatan dan tidak bisa menerobos untuk waktu yang lama. Lalu disusul oleh Dedi. Dia berkata seolah-olah sangat mengenal mereka. "Sebenarnya, aku berteman dengan mereka sebelumnya, tapi orang-orang itu memandang rendah aku." Kemudian, dia tertawa, omong-omong. Yani ini dikatakan sebagai wanita tercantik dari kekuatan purba, sedikit lebih cantik dari Desi. Tapi hampir tidak ada orang yang pernah melihat wajahnya. Damar tidak percaya sama sekali. Dia adalah wanita tercantik di kekuatan purba, namun tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Bagaimana dia bisa mendapat julukan itu? Apakah semua orang berpendapat yang sama? Siapa yang memberi julukan ini kepadanya? Katanya, "Selama kamu bisa mengangkat cadarnya, kamu bisa menikahinya." Wilson berkata, "Kalau saja aku bisa menikahi wanita itu." Jangan percaya rumor semacam itu. Damar berkata, "Siapa tahu setelah cadar dilepas, wajahnya sangat jelek." Mereka berbicara dengan suara yang rendah. Bunga dan pria lainnya berdiri di atas. Pria itu melirik semua orang dan berkata, "Selama ujian tribulasi ini, kekuatan purba akan dipimpin oleh aku dan Bu Bunga." Wilson mulai menjelaskan kepada Damar lagi. Orang yang berbicara sekarang bernama Bondan. Dia bertingkat Eternal Undying Flame, dan dia adalah salah satu tetua kekuatan purba. Berbicara tentang ini, dia menjadi sedikit semangat. "Aku tidak menyangka Bu Bunga akan memimpin tim kali ini." Bu Bunga juga merupakan wanita yang cantik dari kekuatan purba, dan belum menikah sampai sekarang. Jika dia menyukaiku atau menikah denganku, masa depanku benar tak terbayangkan. Damar memandang pria ini dengan curiga, dan dia menemukan bahwa pria ini dan Chris benar-benar mirip. Mereka tidak memiliki moral sama sekali. Pada saat ini, Damar memerhatikan bahwa Bunga melirik beberapa orang, dan dia mengangguk pada orang-orang itu beberapa kali. Ketika dia melihat ke arah Desi, dia terdiam sejenak lalu mengangguk, seolah menyapa Desi. "Orang ini, koneksinya banyak sekali," kata Talia dengan pelan. Damar terdiam beberapa saat. Orang-orang yang berpartisipasi dalam ujian tribulasi ini sebagian besar adalah orang ahli. Dan mereka mungkin juga akan menjadi kekuatan utama kekuatan purba di masa depan. Alasan Bunga berinisiatif menyapa mereka, mungkin karena dia ingin merekrutnya. Bondan lanjut berkata, "Ujian tribulasi ini tetap akan dilaksanakan di area utama Eternal Planet, yaitu Pulau Milos yang ada di sebelah kolam Tanzania." Desi pernah memberitahu mereka tentang tempat ini sebelumnya. Pulau ini sangat berbahaya seperti neraka, dan hanya sedikit orang yang akan selamat setelah masuk. Oleh karena itu, pulau ini dinamakan Milos. Kolam Tanzania juga ada di sekitar pulau ini. Saat Bondan berbicara, dia mengambil sebuah batu giok biru dari samping, lalu menjentikkan jarinya, dan kartu giok jatuh ke tangan para kapten. Papan penanda ini terkait dengan konten ujian tribulasi kali ini. Bondan berkata, "Seperti sebelumnya, kalian boleh menangkap lawan dan bertarung di tempat itu. Siapapun yang hidup dan yang mati, itu tergantung pada kemampuan kalian sendiri." Konten ujian ini sangat sederhana.
Kami mendirikan sebuah altar di tengah Pulau Milos. 10 orang pertama yang tiba di altar akan masuk peringkat 10 besar. Jadi selain kekuatan, keberuntungan juga sangat penting. Beberapa tim yang tidak mencapai tingkat Undying Flame juga bisa masuk 10 besar. Damar merenung, sederhana sekali. Sederhana, Wilson mengingatkannya, jika kamu tidak mencapai tingkat Undying Flame, sangat sulit untuk bergerak 1 inci pun di dalam situ. Apalagi di sana sangat berbahaya. Tentu saja tidak sesederhana itu. Aku tahu bahwa beberapa orang berencana untuk menunggu orang lain di depan. Setelah beberapa orang berhasil melewati rintangan tertentu, orang lainnya akan mengikuti dari belakang. Ini pernah terjadi di masa lalu, tetapi kali ini tidak diizinkan. 8 rintangan telah disiapkan sebelum ke altar. Kita harus tiba di altar pada waktu tertentu. Papan penanda ini akan mencatat waktu kita sampai. Jika melebihi waktu yang ditentukan, bahkan jika kamu tiba di altar, hasilnya tidak valid, kata Bondan. Damar merasa agak aneh, bukankah ini mirip dengan game online di bumi? Jika mereka mendapatkan juara pertama, apakah mereka akan berteriak, winner, winner, chicken dinner? Konten ujian tribulasi dan informasi spesifik rintangan sudah tercatat dalam papan penanda yang diberikan kepada kalian. Kalian dapat membukanya dan mengeceknya kapan saja. Dan selanjutnya mari bicarakan tentang hadiahnya. Tim yang memenangkan 10 besar kali ini, selain bisa memasuki kolam Tanzania untuk berlatih, juga akan ada hadiah dari kami. Bondan menjilat bibirnya dan berkata, selama kalian bisa masuk 10 besar, baik anggota kekuatan purba atau anak buahnya, gelar bangsawanmu akan naik 1 tingkat. Tangan kanan kirinya dapat disebut anggota kekuatan purba dan diberi hadiah tulang. Bagi yang masuk 5 besar, gelarmu akan naik 2 tingkat. Damar tampak bingung, dia tidak tahu apa situasi di dalam kekuatan purba. Baik Desi atau Wilson, mereka terlihat semangat saat ini. Bagi yang masuk 3 besar, gelarnya akan naik 3 tingkat. Selain bisa mendapatkan sumber daya kekuatan purba, akan diberi hadiah 3 tulang juga. Apakah hadiah tulang ini berarti sepotong tulang abadi? Damar bertanya dengan suara rendah. Desi menggelengkan kepalanya dan menjawab, tulang abadi yang utuh. Damar tercengang. Pada saat ini, mata Bondan perlahan menuju semua orang dan berkata, jika seseorang memenangkan juara pertama, gelarnya akan naik 5 tingkat. Dan diberi hadiah 10 tulang abadi, serta Death Sword. Ya ampun, aula konferensi mulai jadi ramai. Death Sword, ternyata hadiahnya adalah Death Sword. Sepertinya kekuatan purba benar-benar serius kali ini. Bahkan hadiahnya adalah senjata ajaib yang berperingkat ke-6. Sayangnya, kita tidak memiliki kesempatan kali ini. Satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk memperebutkan juara pertama adalah Dedi dan timnya. Ekspresi Damar sedikit menjadi cerah. Thunder Knife dilelang seharga 600 triliun sebelumnya, dan itu hanya terdaftar peringkat ke-7 saja. Dia mulai merasa semangat tiba-tiba. Apakah kamu ingin mendapat juara pertama? Desi yang di sebelahnya melihat reaksi Damar dan dia langsung bertanya. Tidak begitu susah kalau kita masuk 10 besar. Tapi juara pertama, ini terlalu sulit. Untuk orang-orang seperti Dedi, keluarganya pasti akan memberinya senjata yang bagus. Dan dari kekuatan lain, ada tim yang lebih kuat dari tim kita. Bagaimana jika kita mendapatkan juara pertama? Damar memandang Desi dan bertanya dengan pelan. Wilson yang berada di sebelahnya sepertinya telah mendengar kata-katanya. Dia menatap Damar dengan curiga, dia berpikir bahwa dia salah dengar. Desi memandang Damar dan berkata, jika kita mendapatkan juara pertama, aku akan memberikan senjata ajaib ini kepadamu. Bersambung, 867. Faktanya, bahkan ketika dia tahu bahwa Thalia sudah bertingkat Undying Flame, tujuan Desi tidak banyak berubah. Dia tetap mengincar 10 besar. Hanya 2 orang bertingkat Undying Flame. Dia tahu bahwa para jenius dari 8 kekuatan utama ini menyembunyikan kekuatan aslinya. Seperti Dedi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos tingkatnya. Damar adalah pemilik tulang naga, dan memiliki berbagai karakteristik. Ini adalah keuntungan Damar, tetapi latar belakang kekuatan purba juga tidak sederhana. Bagi anggota-anggota yang berpartisipasi dalam ujian tribulasi kali ini, mereka pasti akan mendapat banyak perlengkapan. Pelatihan yang mereka dapatkan dari 4 keluarga besar pasti jauh lebih ketat. Pada tingkat yang sama, mereka harusnya memiliki keunggulan dibanding dengan lain. Bahkan jika Damar adalah pemilik tulang naga,
mungkin dia hanya bisa melawan mereka. Terlalu sulit baginya untuk memenangkan juara pertama. Kecuali Lilia juga berada pada tingkat Undying Flame, mereka mungkin akan menang jika ada 3 orang bertingkat Undying Flame. Namun, Damar pernah memberitahunya dengan jelas bahwa hanya dia dan Thalia yang bertingkat Undying Flame. Pada situasi ini, peluang untuk masuk 10 besar memang besar. Tetapi cukup sulit untuk masuk 5 besar, apalagi mendapat juara pertama. Jika tim mereka mendapat juara pertama, gelar Desi akan naik 5 tingkat. Selain itu, dia dan keluarganya bisa masuk keturunan langsung. Jika Damar bisa membantunya untuk mendapat juara pertama, tidak apa-apa kalau memberikan senjata ajaib ini kepadanya. Status jauh lebih penting daripada benda-benda ini. Setelah mendengar janjinya, Damar menunjukkan sedikit senyum di wajahnya. Jika Lilia menerobos tingkat Undying Flame, dia bisa menggunakan Death Sword ini sebagai senjata. Dia tidak berencana untuk mengganti senjata. Dragon Sword dan pedang perunggu kuno sudah cukup baginya, levelnya tidak terlalu rendah. Bondan yang di atas panggung masih berbicara, tetapi menurut Damar, itu hanya omong kosong. Dia sedang mendorong semua orang untuk lebih semangat dalam ujian tribulasi. Bunga juga mengatakan sesuatu pada akhirnya, dan pengumuman sebelum ujian tribulasi telah selesai. Setelah selesai, Desi dan Wilson adalah orang yang pertama keluar karena mereka sangat dekat dengan pintu. Mereka adalah kapten yang bukan dari keturunan langsung, ada kemungkinan besar mereka akan diremehkan oleh orang lain. Tepat ketika Damar dan yang lain akan melakukan ujian tribulasi, di sisi lain di markas Night Watcher bumi. Iman duduk di sana dengan sedikit keraguan di wajahnya. Baru saja ada berita dari keluarga Mo bahwa sesuatu terjadi pada keluarga mereka. Wallace dan Master Mo terluka parah dan mereka dirawat di rumah sakit sekarang. Mina dibawa pergi oleh seseorang, kata Hugo. Aku khawatir, orang yang melukai Master Mo tidak bertingkat Undying Flame. Iman bertanya dengan ekspresi serius, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Hugo menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, dan yang terpenting, Yeri berkata bahwa orang yang menyerang itu sangat mirip dengan Balwin dari Flat Village sebelumnya. Dan Master Mo terluka parah hanya dengan satu serangan lawan. Master Mo telah menjadi Undying Flame setelah mengonsumsi sum-sum tulang abadi. Dia terluka parah dengan satu serangan. Siapa Balwin? Iman mengerutkan kening. Dia adalah mantan suami Mina, tapi mereka bukan pasangan yang asli. Chris sudah datang, dan dia mengenal Balwin. Hugo berkata, setelah kejadian sebelumnya, dia pernah pergi ke Flat Village dan dia mendengar Balwin dan ayahnya telah menghilang. Dan orang-orang di desa itu tidak lagi mengingat keberadaan orang ini. Apa maksudmu mereka tidak ingat? Iman tercengang. Menurut Chris, ingatan orang-orang ini tentang Balwin tampaknya dihapus oleh seseorang, jawab Hugo. Hanya orang yang memiliki karakteristik yang bisa melakukan semua ini. Iman mengerutkan kening dan berkata, sial, padahal sudah damai selama 2 tahun terakhir. Dunia ini perlahan-perlahan menjadi tempat yang cocok untuk seni bela diri. Dan semakin banyak master mulai muncul. Setelah beberapa dekade, mungkin kami dapat sepenuhnya bersaing. Namun, ada masalah yang muncul lagi. Bagaimana kita menyelidikinya? Iman bertanya dengan kesal. Hugo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pun tidak tahu, tidak ada informasi lain sama sekali. Dan Pak Desta menemukan bahwa ada sebuah mesin terbang lepas landas dari bumi ketika Mina menghilang. Aku tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya. Pokoknya, kita harus terus menyelidikinya. Kita harus membantu keluarga Mo. Iman menghela napas. Setelah berkata, dia melihat ke langit berbintang lagi dan bergumam, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Damar dan yang lainnya. Mereka akan kembali dalam 1 atau 2 bulan, Hugo berkata, aku harap mereka bisa kembali dengan selamat. Sementara itu, langit Eternal Planet sudah menjadi gelap. Tempat tinggal Damar dan yang lainnya berada sangat berteknologi, atap bangunan di tempat mereka dapat dibuka. Mereka bisa melihat langit yang penuh bintang-bintang. Saat ini, Damar sedang berbaring sendirian di kamarnya. Dia menatap langit berbintang, dan merasa sedikit ketenangan di hatinya. Misi kali ini cukup lancar. 4 keluarga besar telah kekurangan 1/5 dari kekuatan mereka. Mereka juga mendapat beberapa koneksi, yaitu keluarga Luanda dan keluarga Xavier di kota Lukido. Mungkin keluarga-keluarga ini bisa membantunya dalam menghancurkan 4 keluarga besar. Tetapi Damar tidak tahu apakah mereka bersedia untuk menggunakan kekuatan sepenuhnya.
dan juga keluarga Kangean yang di belakang grup Seventeen. Kekuatan ini cukup berpotensi, tetapi Damar harus mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan bantuan ini dengan baik di masa depan. Kota Lukido mengalami gelombang binatang dan membutuhkan waktu untuk pulih kembali. Damar tidak tahu akan memakan waktu berapa lama. Mungkin Damar dan yang lain harus menunggu ujian tribulasi selesai, lalu pergi berdiskusi dengan Axel. Tentu saja, Damar paham cukup jelas bahwa kekuatan tempur adalah hal yang terpenting di dunia ini. Seandainya dia bisa menjadi Eternal Undying Flame, bahkan lebih kuat dari tingkat itu sudah cukup untuk menghancurkan master-master 4 keluarga besar. Dan segalanya akan berbeda pada saat itu. Kali ini, dia datang ke sini untuk melakukan pembunuhan dengan timnya. Mungkin lain kali dia datang ke sini, dia bisa meminta bantuan dari keluarga Luwanda dan keluarga Kangean, atau keluarga lain yang memiliki permusuhan dengan 4 keluarga besar. Itulah saatnya dia menyerang 4 keluarga besar. Dan juga rencana Bagas. Merenungkan semua ini, pikiran Damar menjadi lebih jernih. Dia benar-benar tidak menyukai sistem di dunia ini. Karena Damar tumbuh besar di masa damai, dia merasa bahwa ini cukup menyebalkan. Memikirkan semua ini, Damar perlahan menutup matanya dan tertidur. Malam terlewat dengan sunyi. Keesokan paginya, Damar dan rombongannya bangun pagi-pagi. Damar mengenakan topengnya, mengikuti Desi untuk berjalan keluar dari gerbang kekuatan purba. Di depan gerbang, ada maglev car yang seperti bis di bumi sedang melayang di udara. Damar dan yang lainnya berjalan masuk ke maglev car. Karena mereka yang pertama tiba, maka maglev car itu masih kosong. Damar dan teman-temannya duduk di barisan terakhir. Waktu berjalan perlahan, peserta ujian tribulasi juga mulai masuk ke dalam maglev car. Setelah beberapa saat, ada 2 orang berjalan lalu duduk di samping Damar. Damar terkejut ketika melihat itu adalah Dedi dan wanita bercadar. Dedi melirik Damar, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Sementara wanita bercadar itu menatap Damar dengan penuh minat. Lalu, dia sedikit mengangguk dan menyapa Damar. 868. Damar sedikit curiga, tetapi tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, Bondan berkata, "Kita akan berangkat nanti dan langsung pergi ke lokasi ujian tribulasi." Orang-orang dari 8 kekuatan utama berpartisipasi dalam ujian tribulasi kali ini. Totalnya ada 89 tim, 366 peserta. Setiap orang dapat melakukan yang terbaik. Jika kalian merasa tidak dapat melanjutkan, ingatlah untuk mundur. Jika ada yang mati, tidak boleh berdendam setelah keluar dari Pulau Milos. Damar tercengang. Orang-orang dari 8 kekuatan utama ini benar-benar kejam terhadap para jenius di kekuatan mereka sendiri. Hanya orang yang terkuat bisa selamat di dunia ini. Bahkan di 8 kekuatan utama, mereka masih akan memilih beberapa orang terkuat dengan cara ini. Ya, ujian tribulasi ini akan menguntungkan para jenius dari 8 kekuatan utama. Contohnya, mereka dapat memasuki kolam Tanzania untuk berlatih. Tetapi Damar merasa tidak sesederhana itu. Para tetua sebenarnya hendak memilih penerus masa depan mereka. Semakin kuat orangnya, semakin penting bagi masa depan keluarganya. Desi ingin meraih kesempatan seperti itu. Meskipun tidak ada yang percaya kepadanya. Kebanyakan anak muda juga tahu bahwa mereka mungkin mati jika mereka pergi ke sini sendiri. Namun begitu mereka selamat, mereka bisa menaikkan statusnya. Bahkan jika mereka tidak dapat masuk 10 besar, mereka mungkin bisa mendapat perhatian beberapa anggota keluarga senior. Dan ini cukup sepadan bagi mereka. Maglev car bergerak maju dan berhenti di halte kota Skyri tidak lama kemudian. Di bawah kepemimpinan Bunga dan Bondan, total 38 orang naik ke mesin terbang lagi. Segera setelah itu, mesin terbang tersebut lepas landas. Eno tidak terlalu jauh dari Eternal Planet. Setelah setengah jam, mesin terbang perlahan-lahan mendarat di suatu wilayah Eternal Planet. Dan kemudian mesin terbang itu mengapung menjadi seperti kapal di permukaan laut. Damar benar terkejut oleh teknologi dunia ini. Maglev car bisa terbang di udara dan bisa tanpa awak. Sedangkan di bumi, mengemudi tanpa awak masih belum bisa dilakukan. Mesin terbang dapat melakukan perjalanan melalui angkasa, bisa juga berlabuh di atas laut. Ini semuanya merupakan kekuatan teknologi. Selain mesin terbang mereka, ada 2 mesin terbang lain yang telah mengapung di permukaan laut. Dan salah satunya memiliki logo seperti tengkorak di atasnya. Ini adalah tanda dari kekuatan darah. Dan juga,
Motif pisau dan pedang diukir di atas mesin terbang lain. Ini adalah salah satu kekuatan yang paling agresif dari 8 kekuatan utama, yang disebut kekuatan sutra. Bangsa ini terlahir militan, nama-nama anggota kekuatan ini cukup singkat dan mengesankan. Ketika Damar mengetahui nama bos Hades Palace adalah Sun, dia merasa orang ini mungkin berasal dari suku sutra. Saat mesin terbang berlabuh di pantai, Damar juga melihat ke arah situ. Ada 50 atau 60 orang yang berpartisipasi dalam ujian tribulasi. Jumlah orangnya lebih dari orang-orang kekuatan purba. Setelah berhenti, Bondan berkata, "Ayo semuanya turun, ingatlah, jangan mempermalukan nama kekuatan purba." Sekelompok orang itu mengangguk, dan kemudian mulai turun dari maglev car. Daisy dan Wilson adalah yang pertama masuk ke mobil, namun mereka adalah yang terakhir turun. Damar dan teman-temannya berdiri sambil menunggu yang lain turun duluan. Wanita bercadar di sebelahnya tiba-tiba berdiri, dan ketika dia berjalan di sisi Damar, dia berhenti sebentar. Dia berkata padanya, "Aku berharap bisa bertemu denganmu saat nanti." Damar meliriknya dengan sedikit bingung. Wanita itu lekas pergi jauh. Sebelum Damar sadar kembali, Lilia mencubit pinggangnya dengan keras. Damar berteriak kesakitan, kemudian buru-buru turun dan berjalan di belakang Daisy. Mereka melompat langsung dari pintu maglev car dan mendarat di pantai. Tepat setelah turun, suara seorang pria terdengar keras, "Hei, Bunga yang memimpin tim kali ini. Bunga, aku mendengar bahwa kamu belum menikah. Apa kamu tertarik untuk menjadi istriku?" Damar melihat ke arah suara itu. Tidak jauh dari sana, seorang pria parubaya berjanggut dan bertelanjang dada sedang tersenyum bahagia. Bunga meliriknya, menunjukkan senyum palsu dan berkata, "Ra, aku tidak suka tipe sepertimu." Ra tidak marah, dia berteriak keras ke belakangnya, "Semuanya, ada begitu banyak wanita cantik berambut abu di kekuatan purba. Dalam ujian tribulasi ini, kalian harus mencoba mencari calon istri." Oke. Sekelompok besar orang suku sutra meraung keras di sana. Namun, Daisy dan beberapa wanita lain dari kekuatan purba sedikit mengernyit. "Dedi," seorang pria suku sutra melewati Dedi sambil membawa pedang besar di punggungnya. Dia berkata, "Kamu harus berhati-hati setelah masuk. Aku akan membunuhmu kalau melihatmu. Ruby adalah wanitaku. Kamu begitu barbar, memangnya Ruby akan menyukaimu." Dedi berkata dengan nada menghina. Wilson berjalan ke sisi Damar. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa Ruby yang mereka sebut?" "Aku tidak tahu." Damar menggelengkan kepalanya. "Wanita tercantik di Driemo. Dia bernama Ruby." Wilson berkata dengan gembira, "Aku mendapat kehormatan untuk melihatnya sekali. Wanita itu benar-benar cantik. Dia tidak mengenakan cadar seperti Yani. Senyumannya dapat menangkap setiap pria yang bertemu dengannya. Tapi sangat sulit untuk menaklukkannya. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda dari Driemo. Ada 3 orang bertingkat Undying Flame dalam timnya. Mereka adalah calon pemenang juga," kata Wilson. Driemo adalah nama salah satu satelit. Itu juga yang terkuat di antara 8 kekuatan utama. Tempat ini berbeda dengan kekuatan besar lainnya. Kekuatan purba terdiri dari banyak keluarga. Ada suku di Driemo, termasuk orang kekuatan purba, dan orang suku sutra. Tetua mereka berkumpul untuk membentuk satu kekuatan, dan kemudian berakar. Damar tentu tidak tertarik pada wanita tercantik di Driemo. Selain mengobrol dengan Wilson, dia tidak berniat untuk berteman dengan para jenius dari kekuatan lain. Setelah Wilson selesai berkata, dia tersenyum dan berkata lagi, "Aku akan pergi dan menyapa beberapa kenalan." Kemudian, dia berjalan menuju kelompok orang kekuatan darah. Orang ini mahir bersosialisasi, dan dia sepertinya mengenal banyak orang. Tetapi Damar merasa sebagian besar orang yang dia menyapa itu tidak peduli padanya. Wilson tampak tidak peduli, dan terus menyapa orang lain. Menurutnya, meskipun tidak bisa berhubungan akrab dengan mereka, tetapi setidaknya mereka mengetahui namanya. Tekanan untuk bertahan hidup di dunia ini cukup banyak. Damar tidak berencana untuk bertemu orang lain, tetapi ada orang yang ingin datang dan mencari masalah dengan mereka. Tepat ketika Damar melihat sekeliling, sebuah suara terdengar di sampingnya dengan senyum licik. Orang itu berkata, "Kalian semua, aku akan membunuhmu saat aku masuk nanti." Damar menoleh dan menyadar bahwa Seth Leon mendekatinya tiba-tiba, dan dia mengancamnya. Bersambung 869. Ketika Daisy melihat Seth Leon mendekat, alisnya sedikit berkerut. "Kamu siapa?"
Memangnya kau layak untuk mengancam seperti itu di depanku? Seseorang berkata dengan suara dingin. Damar menoleh dan melihat bahwa wanita bercadar itu telah kemari. Dia menatap Seth Leon dengan sepasang mata tajam. Ekspresi Seth Leon sedikit berubah. Yani cukup terkenal di seluruh 8 kekuatan utama. Ketika dia masih muda, dia adalah permata yang paling mempesona dari 8 kekuatan utama. Tetapi entah kenapa dia terjebak di tingkat Half Undying Flame, dan tidak dapat menembus Undying Flame selama beberapa tahun. Rumor mengatakan bahwa dia adalah pemilik tulang Phoenix. Setelah mencapai Undying Flame, dia akan menjadi Lady Phoenix. Demikian pula, Seth Leon juga tahu bahwa dia dan Daddy berada di tim yang sama. Dia tahu bahwa timnya sendiri sulit untuk masuk 10 besar kecuali beruntung. Dan dia merasa bahwa dia mampu menindas tim Desi. Menghadapi tim unggulan seperti tim Daddy, mereka tidak punya kesempatan bersaing. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yani akan membela Damar dan yang lain. Di antara tim yang berpartisipasi kali ini, kebanyakan dari mereka hanya mencapai tingkat Half Undying Flame seperti Wilson. Tim Desi diakui sebagai tim yang terlemah oleh orang-orang. Dilihat dari aura Damar dan teman-temannya, mereka hanya bertingkat Half Undying Flame. Damar menatap Yani dengan heran. Dan Seth Leon berdiri di sana dengan kaku. Yani, seorang wanita dengan bibir merah memanggilnya. Dia berkata, kamu dulu memang jenius, tapi kamu bukan lagi sekarang. Beraninya kamu mengancam orang dari kekuatan darah. Memangnya kamu bisa melawanku? Awas kamu nanti di dalam. Damar meliriknya, wanita ini berada di tingkat Undying Flame. Yani meliriknya dengan remeh dan berkata, lalu kenapa kalau aku tidak bertingkat Undying Flame? Aku tetap bisa membunuhmu seperti membantai seekor anjing. Suara mengejek terus terdengar. Selama percakapan, 2 mesin terbang berturut-turut mendarat. Damar melihat ke atas, ada 2 kekuatan dari 8 kekuatan utama yang tiba. Dan jumlah orang di pantai meningkat. Ada yang saling menyapa, ada yang saling mengejek, dan 8 kekuatan utama itu tidak bersatu. Sebaliknya, para tetua diam-diam bersaing satu sama lain untuk mendapatkan otoritas mereka sendiri. Para kekuatan tiba satu demi satu, dan sebuah mesin terbang besar muncul lagi di langit. Mata Damar tertuju pada arah mesin terbang itu. Orang-orang dari Driemo telah datang. Ada logo melingkar besar di atas mesin terbang, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya digambarkan dalam lingkaran. Tampaknya melambangkan banyak kelompok etnis, dan lingkaran menggambarkan tanda matahari. Setelah mesin terbang mendarat, orang-orang dari atas mulai turun satu persatu. Orang yang memimpin tim adalah 2 orang tua dengan rambut beruban. Mereka mendarat di pantai dan melihat sekelilingnya. Ketika mata mereka tertuju pada Ra, mereka menunjukkan ekspresi jijik. Melihat senyum ini, Ra meraung dengan marah. Persetan, dasar patua. Mari kita bertarung dulu sebelum ujian tribulasi, untuk menghibur kelompok pemuda ini. Pria tua itu menunjukkan ekspresi penghinaan dan berkata dengan pelan, 10 tahun yang lalu, cerita malumu menyebar luas di Driemo. Apa yang akan kamu lakukan kali ini? Dia dan Ra adalah lawan lama. Dalam ujian tribulasi 10 tahun yang lalu, keduanya memimpin tim masing-masing, dan mereka tidak senang satu sama lain setelah tiba. Ra sedikit lebih lemah daripadanya, celana Ra pernah dirobek olehnya dengan pedang, dan bokong telanjangnya direkam oleh anggota Driemo lainnya. Kemudian, video ini menyebar di seluruh Driemo. Karena itu, Ra mendapat julukan Undying Flame bokong telanjang. Seseorang orang membujuk mereka, kalian berdua jangan bertengkar. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada mesin terbang yang di atas. Di atas, sosok berbaju merah muncul. Saat dia muncul, dia menarik perhatian semua orang, termasuk wanita seperti Lilia dan Talia. Dia berpakaian merah, dengan rambut hitam di belakang punggungnya dan hiasan di kepalanya. Rambutnya diikat ke belakang dan wajahnya terlihat jelas. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia pasti akan memiliki sedikit kekurangan dalam penampilannya. Tetapi pada wanita ini, sama sekali tidak dapat menemukan kekurangan di dirinya. Damar merasa wanita ini seperti pahlawan wanita yang berjalan keluar dari anime. Dia membawa 2 pedang di punggungnya, dan terlihat keren. Dia cantik sekali, gumam Talia. Lilia mengangguk dan berkata, pantas disebut wanita tercantik di Driemo. Damar berbatuk kering dan menjabat tangan Lilia dan berkata, menurut pendapatku, kecantikannya tidak bisa dibanding denganmu. Oh, Talia berkata dalam hati, Damar, kamu sangat menjijikkan.
Wajah Lilia juga sedikit memerah. Kemudian dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Menurutmu, jika Guntur melihatnya, apa yang akan dia katakan?" "Dia pasti akan memuji kecantikannya," kata Thalia. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku yakin bahwa ketika Guntur melihat wanita ini, dia pasti akan bergegas dan berlutut dengan satu lutut." Lalu dia berkata, "Aku adalah Night Watcher yang bernama Guntur. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Bisakah kamu meninggalkan nomor teleponmu? Kalau begitu dia pasti akan dipukul olehnya." Thalia berkata, "Lihatlah ke sekeliling. Aku tidak tahu berapa banyak pria dari 8 kekuatan utama yang menganggap Ruby sebagai kekasih impian mereka. Tidak apa-apa kalau dipukul olehnya." Damar berkata, setelah dia kembali, dia akan menghela napas dan berkata, "Calon istri terbaik, Ruby." Lilia menatapnya dengan senyum yang menyeramkan. "Menurutku, itu adalah pikiranmu sendiri." "Tidak mungkin." Damar dengan cepat menyangkal. Dengan kedatangan orang-orang dari Driemo, semua orang dari 8 kekuatan utama yang berpartisipasi dalam ujian tribulasi telah berkumpul. Sebanyak 366 orang ada di sini. Di antara mereka, yang paling banyak adalah orang-orang dari Driemo. Totalnya ada 15 tim yang berpartisipasi. Yang kedua adalah suku Sutra, yang memiliki 13 tim. Kekuatan purba hanya ada 9 tim yang berpartisipasi dalam ujian tribulasi kali ini. Setelah mereka tiba, 16 kapten dari 8 kekuatan utama berkumpul bersama. Segera, beberapa mesin dipindahkan dari dalam. Setelah kurang dari setengah jam, ada banyak layar muncul di pantai. Seketika tempat ini seperti pusat komando sementara. Setelah 16 orang duduk bersama dan berdiskusi sebentar, Tetua Driemo berkata, "Kita akan membahas sesuatu sebentar. Dalam ujian tribulasi kali ini, siapa yang tiba di altar terlebih dahulu adalah pemenang. Namun, aturan ini terlalu mudah. Jadi setelah kami berdiskusi, kita sementara mengubah beberapa aturan. Kami akan menambahkan sistem poin." Hah, semua orang melihat ke depan. Semua orang bisa melihat aturannya. Saat dia berkata, dia melambai pada Ra di sampingnya. Ra merasa tidak senang, tetapi masih menekan tombol pada mesin itu. Dan kemudian dalam kehampaan, beberapa kata mulai muncul. Setelah Damar melihatnya, dia merasa sedikit kaget. Orang-orang dari 8 kekuatan utama ini benar-benar kejam terhadap para jenius di keluarga mereka sendiri. Damar melihat aturan dan berkata, "Perubahan mendadak seperti ini hanya mendorong semua orang untuk saling membunuh." Bersambung 870. Damar pun terdiam, dia tidak menyangka bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat diubah sementara sebelum ujian tribulasi dimulai. "Apa sebelumnya juga bisa diubah seperti ini?" tanya Damar dengan curiga. Di sebelahnya, Wilson Smith dengan wajah yang serius berkata, "Sebelumnya juga ada, sebenarnya ujian tribulasi selalu menyoroti satu masalah, yaitu yang kuat yang akan bertahan hidup dan yang lemah akan tersingkirkan, lalu memilih anak muda yang lebih kuat untuk memasuki kolam energi. Aturan sebelumnya memang memiliki suatu kebetulan yang tertentu. Aku awalnya cukup senang, tetapi sekarang, setelah aturan itu mereka ubah, mereka terlalu rendah untuk tim seperti kita." Damar mengangguk. Di bawah aturan baru, dari yang sebelumnya siapa cepat dia dapat, berubah menjadi menggunakan sistem poin. 8 checkpoint tetap tidak berubah. 8 checkpoint setara dengan mengambil altar sebagai pusat dan menggambar 8 lingkaran ke arah luar. Dalam waktu yang ditentukan, harus memasuki lingkaran sebelum ujian tribulasi dapat dilanjutkan. Emblem yang telah diberikan kepada kapten tim akan mencatat waktu memasuki 8 lingkaran. Selain itu, mereka yang paling pertama tiba di altar akan mendapatkan 20 poin, posisi kedua mendapatkan 15 poin, posisi ketiga mendapatkan 12 poin, posisi keempat hingga keenam mendapatkan 10 poin, dan posisi ketujuh hingga ke-11 mendapatkan 8 poin. Sedangkan sumber poin lainnya adalah dengan duel bertarung. Jika mampu mendapatkan salah satu emblem kapten, maka akan mendapatkan 4 poin. Penilaian ujian tribulasi ini berakhir jika orang tersebut tertangkap. Tanpa perlu diragukan lagi untuk bisa berduel dan bertarung di pulau ini. Setelah aturan baru itu diumumkan, kekacauan pun menjadi kurang. Sebagian besar orang yang akhirnya bisa masuk 10 besar adalah orang-orang yang kuat. Dan tim seperti Wilson Smith akan menjadi sasaran yang paling dicari bagi semua orang. Kekuatan mereka cukup buruk dan bisa bergerak untuk mendapatkan 4 poin darinya.
Yang paling penting adalah akan ada banyak tekanan dan tekanan itu menjadi semakin besar bagi mereka untuk bisa mendapatkan poin. 4 lawan 4, mereka benar-benar bukan lawan bagi yang lainnya. Wilson berkata sambil menatap Desi. Nona Desi, bahkan di bawah aturan seperti itu, apa kau tidak mempertimbangkan untuk bersatu saja? Desi menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita andalkan kemampuan kita saja. Wilson menghela napasnya. Wajah orang-orang yang berada di tempat itu tampak begitu serius. Tentu saja, banyak orang terlihat sangat bersemangat saat ini, contohnya seperti tim unggulan dari pasukan utama. Kekuatan tim ini cukup kuat. Pada saat ini, Daddy, Ruby, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Sedangkan wajah Desi tidak terlihat sedih ataupun bahagia. Tidak terlihat perubahan ekspresi apapun di wajahnya. Hanya Yani yang memandang Damar sekilas dengan tatapan aneh saat peraturan itu diumumkan. Sebenarnya Damar sedikit tidak mengerti dengan ide dari Yani. Ketika berada di dalam mobil, dia berinisiatif untuk menyapa Damar terlebih dulu. Ketika baru saja Seth Leon datang untuk mencari masalah dengan Damar, dia langsung berinisiatif untuk membantu Damar keluar dari masalah itu. Damar sendiri pun tak tahu ada apa dengan wanita ini. Apakah mungkin Yani menyukai dirinya? Terhadap aturan baru itu, selain bisa merasakan kejamnya di dunia ini, dia tidak merasakan hal lainnya lagi. Bahkan dia merasa aturan seperti itu mungkin lebih cocok untuk mereka saja. Wilson masih di sampingnya dan berkata dengan getir, kami tidak memiliki anggota yang sudah berada dalam tingkatan Undying Flame, jadi, kami harus bersembunyi, berusaha mencapai altar lebih awal, dan kemudian mendapatkan poin. Kita lihat saja keberuntungannya apakah bisa masuk ke dalam jajaran 10 besar. Seorang Undying Flame sudah cukup untuk menghancurkan 4 orang dalam batas tingkatan Half Undying Flame dan juga untuk berhadapan dengan tim Undying Flame, mereka tidak punya kesempatan untuk mampu bertarung. Tentu saja, tidak banyak tim yang sudah berada dalam tingkatan Undying Flame. Bagaimanapun, mereka berusia di bawah 30 tahun. Misalnya, di antara 4 keluarga itu, kecuali Daddy, yang memiliki 2 orang dengan tingkatan Undying Flame, di antara tim yang lainnya, hanya Charles seorang diri yang berada di tingkat Undying Flame, dan sebagian besar lainnya adalah dalam batas tingkatan Half Undying Flame. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sebagian besar Undying Flame akan memasuki tim yang sama di bawah kepemimpinan pasukan. Misalnya di pasukan Riemo, meskipun jumlah pesertanya ada banyak, tetapi kecuali timnya Ruby, hanya ada satu tim saja dengan ahli yang sudah mencapai tingkatan Undying Flame. Charles, angkuh sekali ya dia, kata Talia yang cukup tertarik saat melirik Charles sekilas yang berada tidak jauh darinya. Wilson Smith berkata sambil tersenyum, tentu saja dia angkuh. Di awal mulainya ujian tribulasi ini, internal dari kekuatan purba bermaksud untuk menyuruh Daddy, Yani, dan tim yang lainnya membentuk tim yang terdiri dari 3 orang Undying Flame bergabung untuk membuat formasi dengan Yani, tetapi dia menolak. Kenapa? Tanya Damar. Karena tim itu, Daddy lah yang menjadi pentolan dari tim itu. Kata Wilson Smith, dia tidak berpikir kekuatannya lebih buruk dari Daddy, sehingga dia menolaknya. Damar terlihat cukup tertarik saat melihat Charles. Orang ini benar-benar memiliki dasar yang angkuh. Setelah keributan sesaat yang baru saja terjadi, Kirana berkata lagi, diam. Sekarang semua orang datang kemari dan tentukan koordinat untuk memasuki Milos. Seluruh koordinat untuk memasuki tempat yang disebut adalah posisi di tepi seluruh pulau. Dalam jangka waktu tertentu, mereka harus bergegas ke koordinat mereka sendiri. Pada posisi emblem ini, para Eternal Undying Flame dari 8 kekuatan utama ini dapat dilihat dari instrumen yang ada di luar. Jika dalam waktu yang telah ditentukan gagal untuk mencapai seluruh koordinat yang telah ditentukan, maka secara otomatis akan dianggap gugur. Setiap kapten pergi untuk menentukannya, dengan cepat Desi juga menentukan sebuah emblem kecil. Desi melihat-lihat, dia kira-kira mungkin tahu lokasinya, tetapi tidak membuka emblemnya. Kebanyakan orang juga diam-diam bersembunyi, tidak membiarkan orang lain tahu kemana tempat yang mereka masuki. Tentu saja, ada juga beberapa orang gila, seperti kekuatan sutra. Pada saat ini, pria bernama Ra itu berkata sambil tersenyum, koordinat tempat aku masuk Milos berada di sisi tenggara. Selamat datang semuanya yang ingin menembakku. Damar cukup heran melihat orang ini. Kekuatan sutra berperang. Kelompok Ra juga merupakan tim unggulan kekuatan sutra yang memiliki 2 orang Undying Flame dan 2 orang di batas Half Undying Flame. Ra,
Pada saat ini, kata seorang dari kekuatan darah, aku akan datang mencarimu. Tidak datang berarti bocah, cibir Ra. Di tengah kebisingan itu, beberapa tim berdiri bersama dan diam-diam bertukar informasi tentang tempat masuk mereka. Jelas, seperti yang dikatakan Wilson Smith, mereka saling bersekutu satu sama lain. Para ahli yang memimpin tim pun juga tak memedulikannya. Selama mereka berada dalam aturan, maka mereka tidak campur tangan. Setelah sekitar 10 menit berlalu, Kirana berkata lagi, semuanya, ujian tribulasi terus berlanjut selama 1 bulan. Diharapkan kalian dapat memperoleh hasil dalam waktu 1 bulan ini. Semuanya dapat berkumpul di posisi koordinat yang ada. Dalam kurun waktu 2 jam, ujian tribulasi akan resmi dimulai. Jika ada yang tidak berhasil mencapai posisi koordinat itu, maka otomatis dia akan gugur. Total sejumlah 366 orang itu mulai berhamburan ketika pengumuman itu mulai terdengar. Desi juga menatap Damar dan berkata, ayo. 1 jam kemudian, Damar berempat muncul di sebuah tempat yang penuh lubang. Kita sudah sampai, kata Desi sambil melihat emblem, koordinat kita, tepatnya di sini. Bersambung.